Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Geraldo Siombing, Indriani Agustia Sagala, Nurul Hidayati, Margaret Site, dan Melani Napitupulu. Sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berkaitan dengan modul 3, yaitu pengisian kertas kerja pada siklus persediaan, pengundangan, dan juga pembayaran utang usaha. Selanjutnya indeks PL2.1 halaman 75. Skedulnya adalah uji pisah batas pembelian. Jadi ketika kita melakukan audit atas pembelian, kita perlu memastikan bahwa transaksi pembelian tahun 2018 itu benar-benar dicatat di tahun 2018. Jadi untuk pengisian kertas kerja ini dapat dilihat datanya pada modul 3, buku 1 halaman 94. Di mana dalam data tersebut ada data yang berhubungan dengan masalah pembelian. Bisa kita lihat pada tabel uji pisah batas dari transaksi pembelian yang halaman 94. Di sana ada nomor OP, tanggal OP, keterangannya, di mana keterangan itu berisi nama supplier, juga jumlahnya. Contohnya adalah tanggal 29 Desember 2018, nomor order pembeliannya 279, nama pelanggannya adalah PT Delta dengan jumlah 20 juta. Jadi ini hanya tinggal memindahkan saja tabel yang ada di buku 1 halaman 94. Kita tinggal pindahkan tahun 2018, lalu tahun 2019-nya ke buku 2 pada halaman 75. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan kertas kerja MM11 mengenai konfirmasi utang karena pembelian identik dengan utang. Terlebih dahulu, dimasukkan nama supplier atau nama pelanggan, kemudian alamat, kemudian data saldo per klien sebelum dilakukannya konfirmasi. Untuk mengisi hasil konfirmasi ini, dapat kita lihat pada buku 1 halaman 94 berikut datanya. Jadi ini merupakan data konfirmasi tanggal 14 Januari 2019. Terdapat tanggapan dan berarti ada dua kemungkinan, apakah saldonya sama atau tidak. Jika saldonya sama, dapat diisi dengan CB yang berarti jawaban cocok, dan RD jika jawabannya tidak cocok, dan seterusnya. Yang pertama yaitu PT Andalas. PT Andalas menjawab setuju, berarti dapat kita isi CB, kemudian PT Berkat, jawaban tidak setuju karena terjadi kesalahan pencatatan tanggal 3 Desember 2018 atas penerimaan piutang sebesar 990.000. Sehingga kita catat RD yang berarti jawaban tidak cocok. Berikut hingga seterusnya. Yang tidak setuju atau hasil konfirmasi RD, terdapat selisih seperti PT Berkat pada data jawabannya tidak setuju karena kesalahan pencatatan tanggal 3 Desember 2018 atas penerimaan piutang sebesar 990, sehingga kita catat terjadi selisih 990 di perbedaannya. Kemudian PT Delta juga terjadi selisih karena adanya pembelian bahan baku PS yang belum dicatat senilai 8.800.000 pada tanggal 31 Desember 2018, sehingga kita catat 8.800.000. Dan selanjutnya PT Elang juga tidak setuju karena adanya giro yang sudah dibayar kepada PT Elang sebesar 2 juta jatuh tempo pada tanggal 27 Desember 2018, sehingga kita catat sebesar 2 juta. Selanjutnya kita bisa mengecek pengeluaran setelah tanggal neraca sampai dengan 28 Februari 2019. Pada buku 1 dijelaskan hasil pemeriksaan terhadap pembayaran kas setelah tanggal neraca sampai dengan tanggal 28 Februari 2019 menunjukkan jumlah pembayaran ke pemasok sebagai berikut. PT Delta sebesar 30.800.000 dan PT Berkat sebesar 501.567.000 rupiah. Sehingga kita isi sebagai berikut.
Selanjutnya kertas kerja, yaitu kertas kerja MM12. Saldo menurut konfirmasi yang sebelumnya ada 9 pelanggan dengan jumlah utang sebesar 1.269.116.100 rupiah. Menurut hasil konfirmasi, jumlah konfirmasi pelanggan ada 9 yang sudah terkirim, tapi menurut data ini jika dijumlahkan sebesar 1.274.926.100 rupiah. Kemudian selanjutnya kita selisihkan antara hasil konfirmasi dengan saldo menurut konfirmasi, yaitu selisihnya sebesar 5.810.000. Total yang dikirim menurut data tersebut ada 9 pelanggan dan jumlahnya yaitu 1.269.116.100 rupiah. Total utang usaha sebesar 1.269.116.100 rupiah. Total utang usaha tahun 2017 sebesar 1.203.203.500. Saldo ini dapat kita lihat pada buku 1 halaman 13. Kemudian untuk menghitung persentase tahun berjalan, yang dijadikan pembagi adalah total utang usaha, sehingga saldo menurut konfirmasi dibagi dengan total utang usaha didapat presentasinya 100%, begitu seterusnya. Untuk menghitung presentase tahun lalu, yang menjadi pembaginya yaitu total utang usaha tahun 2017. Sehingga untuk menghitungnya saldo menurut konfirmasi dibagi total usaha tahun 2017 didapat presentase 119%. Begitu hingga seterusnya. Untuk berikutnya, untuk konfirmasi selisih yang 3 ini, ada kemungkinan perlu dibuat usulan penyesuaian dan rekapitulasi. Untuk membuat penyesuaian dan rekapitulasi, dibuat di kertas kerja M1. Dimasukkan bahwa yang menjadi masalah yaitu yang pertama itu ada PT Berkat tidak setuju karena kesalahan pencatatan tanggal 3 Desember 2018 atas penerimaan piutang sebesar 990. Sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan dapat ditemukan yang pertama itu dapat dicatat perusahaan kurang catat atas pembayaran utang kepada PT Berkat, sehingga jurnal penyesuaian dapat dicatat utang usaha pada bank sebesar 990.000. Masalah yang kedua yaitu ada di PT Delta karena adanya pembelian bahan baku PS yang belum dicatat sebesar 8.800.000 pada tanggal 31 Desember 2018. Sehingga dapat kita catat perusahaan belum mencatat pembelian bahan baku PS dari PT Delta senilai 8.800.000. Jadi dapat kita tulis jurnal penyesuaiannya. Persediaan bahan baku pada utang usaha sebesar 8.800.000. Masalah yang ketiga yaitu ada di PT Elang. Adanya giro yang sudah dibayar kepada PT Elang sebesar 2 juta jatuh tempo pada tanggal 27 Desember 2018 belum dikliringkan oleh PT Elang pada akhir tahun 2018. Sehingga dapat kita catat sebagai berikut. Terdapat selisih hasil konfirmasi dengan PT Elang yang disebabkan giro sudah dibayarkan kepada PT Elang tetapi sampai dengan 31 Desember 2018 belum dihilangkan. Tapi menurut pernyataan ini tidak ada jurnal penyesuaian. Baiklah, sekian dari pemaparan materi dari saya. Selanjutnya, setelah dilakukan catatan pemeriksaan terhadap kesalahan, kita dapat memasukkan ke kertas kerja yang M1 berdasarkan hasil yang sudah dibuat di catatan pemeriksaan sebelumnya. Jadi, ada utang usaha pada PT Berkat
berkurang senilai Rp990.000. Jadi kita masukkan di debit. Kemudian utang pada PT Delta bertambah Rp8.800.000 di kredit, maka kita masukkan di kredit. Nah, untuk yang per audit ini hasilnya dari per klien dikurang debit ditambah kredit, maka itulah hasilnya untuk per audit. Jadi jumlah utang setelah diaudit adalah Rp1.276.926.100. Jadi bisa kita lihat ada kenaikan pada utang usaha. Untuk selanjutnya kita ke kertas kerja untuk persediaan. Yang pertama kita bisa isi ini TOC 3. Nah, ini merupakan uji transaksi pembelian. Untuk data-datanya kita bisa lihat di buku 1 halaman 99 sampai 101. Nih halaman 99. Di sini ada order pembelian. Nah, inilah yang akan kita gunakan untuk mengisi TOC 3 ini. Nah, caranya yang pertama, kita mengisi bagian ini terlebih dahulu sesuai dengan yang ada di buku 1 dari order pembelian ini. Nah, sebagai contoh yang pertama yaitu PT Delta. Ini namanya PT Delta. Untuk nomor ordernya 279 kita masukkan di sini, 279. Kemudian tanggalnya 29 bulan 12 tahun 2018. Dan untuk jumlahnya di sini adalah 22 juta, maka kita masukkan di sini 22 juta. Begitu mulai dari PT Elang sampai PT Indah, kita masukkan sesuai dari data order pembelian ini. Nah, apakah perhitungannya sudah pas atau belum? Inilah yang perlu kita lakukan perhitungan ulang untuk transaksi ini. Jadi dapat kita buat perhitungannya di sini. Kita dapat buat perhitungannya di sini. Nah, di sini sudah saya rekap berdasarkan order pembelian mulai dari nomor 279 sampai 284. Nah, selanjutnya kita tes satu persatu apakah sudah benar atau belum perhitungannya. Jadi yang pertama kita masukkan dulu untuk kuantitasnya, lalu harga, lalu jumlahnya. Nah, untuk kuantitas kita bisa lihat dari sini, lalu harga, lalu totalnya. Nah, sebagai contoh yang pertama yaitu untuk PT Delta kita masukkan kuantitasnya adalah 1.250, harganya 2.800, maka jumlahnya adalah Rp3.500.000. Nah, ternyata di order pembeliannya senilai Rp70 juta. Inilah kesalahan yang terjadi. Apalagi order pembelian ini sudah ditandatangani, berarti tidak dilakukan pemeriksaan ulang. Kita lakukan hal yang sama juga di PT Elang sampai PT Indah. Kita lihat apakah terdapat kesalahan atau tidak. Nah, untuk PPN ini dari 10% dari jumlah ini. Nah, jadi setelah selesai dimasukkan semuanya sampai dengan PT Indah, jika kita lihat bahwa perhitungan di sini ada yang sesuai dengan jumlah dan ada juga yang tidak sesuai. Nah, kalau kita lihat yang sesuai hanya satu yaitu PT Indah, nilainya Rp77 juta. Nah, untuk bukti pendukungnya di sini kita anggap sudah lengkap. Maka jikalau sudah lengkap kita beri tanda checklist. Untuk otorisasi juga kita beri tanda checklist karena di setiap order pembeliannya sudah ada tanda tangannya, maka kita beri tanda checklist. Nah, untuk voting ini adalah hasil perhitungan.
Jadi dia hasil perhitungan dari yang sudah kita hitung ini. Jadi yang sesuai kita beri tanda checklist dan yang tidak sesuai kita beri tanda silang. Nah, jadi dari PT Delta sampai PT Hero hasilnya tidak sesuai maka kita beri tanda silang. Dan untuk PT Indah kita beri tanda checklist. Selanjutnya untuk buku pembelian, kartu persediaan, dan buku besar, ini kita anggap sudah ada karena datanya tidak mendukung. Selanjutnya kita ke kertas kerja perhitungan fisik persediaan. Nah, jadi data yang kita gunakan untuk fisik persediaan ini kita bisa lihat di buku 1 halaman 90. Halaman 90, nah yang ini. Hasil perhitungan fisik persediaan PT Sugus adalah sebagai berikut. Nah, jadi kita tinggal memasukkan saja mana yang menurut fisik dan yang menurut kartu. Jadi data yang ada di kolom fisik kita buat ke fisik dan yang ada di kolom kartu kita masukkan ke kolom kartu. Kita isi terlebih dahulu. Ini kita sudah sesuai dari buku halaman 90 ini. Setelah selesai, kita hitung. Nah, ternyata ada selisihnya. Seperti pada polivinil ini terdapat selisih 90, pada karton box 10.000 dan Rukovin SP500 selisihnya 2.000. Nah, kemudian atas selisih ini ada informasi yang dapat kita ambil berdasarkan gudang. Ini dari halaman 91 ini penjelasannya yaitu selisih yang terjadi dalam perhitungan fisik persediaan dicari penyebabnya oleh Anda bersama-sama dengan saudari Olivia dan Bapak Utomo atau gudang. Penjelasan selisih adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama ini bahan baku polivinil selisih sebanyak 90 kg disebabkan karena bahan baku tersebut dicuri dan sampai dengan akhir tahun belum diadakan penyesuaian terhadap persediaan tersebut. Jadi inilah yang perlu kita lakukan penyesuaian karena oleh PT Sugus belum melakukan penyesuaian. Karena yang terjadi selisih bahan baku maka kita buat penyesuaiannya di kertas kerja bahan baku yang ada di F3. Baik, saya akan menjelaskan tentang di halaman 55 PT Sugus, skedulnya itu persediaan barang baku. Nah, untuk catatan pemeriksaan, berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan terjadi selisih bahan baku polivini sebanyak 90 kg yang disebabkan karena barang tersebut dicuri dan sampai akhir tahun itu belum ada penyesuaiannya. Jadi beban lain-lain itu 1.350.000, persediaan bahan baku itu 1.350.000. Nah, 1.350.000 itu didapat dari 90 kg itu dikali 15.000 per kilogram. Itu terdapat di halaman 89 di buku 1. Nah, itu yang keduanya itu terjadi selisih bahan PS yang disebabkan pembelian dari PT Delta belum dilakukan itu pencatatan sebanyak 500 kg dengan total harga 8.800.000. Jadi itu kita bisa lihat jurnalnya itu di M1.2. Untuk indeks F3, persediaan bahan baku. Jadi kita masukkan polivinil di sisi kredit sebesar 1.350.000 dan PS kita masukkan di sisi debit sebesar 8.800.000. Maka perhitungannya per klien ditambah debit, jika dia di kredit maka dikurang, dan hasilnya adalah per audit. Nah, keterangan drum warna 45 juta, drum polos 24 juta per klien, karton box itu per klien 68.838.000 dan lem per klien 5.600. Nah, karton box ini kreditnya itu 11 juta, itu terdapat dari catatan pemeriksaan terjadi selisih bahan penolong karton box sebanyak 10.000 pieces
yang disebabkan karena rusak terendam banjir. Nah, jadi itu beban lain-lainnya itu 11 juta, persediaan bahan penolong itu 11 juta. Jadi 11 juta ini dapat dari 1.100.000 dikali 10.000 pieces. Jadi hasilnya 11 juta, dan 11 juta ini dimasukkan ke dalam kredit. Nah, untuk hasil per auditnya ini yaitu per klien ditambah debit dikurang kredit, maka dapatlah hasilnya seperti ini. Baik, selanjutnya untuk yang keempat ada barang jadi Rukopin SP500 dengan selisih sebanyak 2.000 kg yang disebabkan karena barang tersebut dititipkan secara konsinyasi di PT Unicorn dan sudah dikonfirmasikan dengan jawaban setuju. Jadi ada selisih sebanyak 2.000 kg yang disebabkan barang tersebut dititipkan. Kita perlu membuat jurnal penyesuaiannya, yaitu dengan terjadi selisih barang jadi Rukopin SP500 sebanyak 2.000 kg yang disebabkan karena barang tersebut dikonsinyasikan ke PT Unicorn. Jadi asumsinya di sini ada dua, yaitu dengan metode terpisah dan juga metode tidak terpisah. Karena di sini menggunakan metode tidak terpisah, jadi tidak ada pair, jadi tidak ada jurnal penyesuaiannya. Selanjutnya yang kelima, pada tanggal 29 Desember 2018 telah diambil 1.000 kg Rukopin SP1000 untuk selanjutnya diberikan sebagai sampel promosi dengan gratis untuk pembeli di Hainan, dan bagian akuntansi belum membukukan hal tersebut. Di sini kita perlu membuat jurnal penyesuaiannya. Jadi terdapat pengeluaran 1.000 kg Rukopin SP1000 untuk promosi belum dilakukan pencatatan. Di sini kita buat jurnal dengan membebankan beban promosi sebanyak 15.910.000 pada persediaan barang jadi sebesar 15.910.000 yang didapat dari di sini Rukopin SP1000. Dengan harga satuannya di sini Rukopin SP1000 dengan harga satuannya 15.910 dikali 1.000 kg. Jadi hasilnya adalah 15.910.000. Selanjutnya di sini pada persediaan barang jadi, di sini tidak ada penyesuaian, di sini ada penyesuaian. Yaitu pada persediaan barang jadi di kredit sebesar 15.910.000. Lalu kita masukkan di sini pada persediaan barang jadi yaitu sebesar 15.910.000 di kredit. Jadi ini per klien ditambah debit dikurangi kredit, hasilnya adalah per audit. Selanjutnya indeks F2, yaitu persediaan barang dalam proses. Berdasarkan penjelasan untuk persediaan dalam proses ada pada buku 1 pada halaman 91 poin ke-6, bahwa di sana dikatakan berdasarkan hasil pemeriksaan laporan batch produksi 377 ditemukan kekurangan pembebanan upah buruh pabrik yang belum dibayar dari tanggal 26 sampai dengan 29 Desember 2018 selama 4 hari yang pembayarannya dilakukan pada tanggal 3 Januari 2019 sebesar 15 juta. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaannya ditemukan terjadi kurang catat upah buruh pabrik untuk batch produksi 377 sebesar 15 juta. Maka kita buatlah jurnalnya. Ada dua jurnal. Jurnal pertama itu tenaga kerja langsung di sebelah debit dan beban yang masih harus dibayar di sebelah kredit. Jurnal yang kedua itu persediaan barang dalam proses di sebelah debit terhadap tenaga kerja langsung di sebelah kredit. Pertanyaannya, kenapa tidak langsung persediaan dalam proses terhadap beban yang masih harus dibayar? Karena nanti hasilnya tetap yang akan muncul itu. Kalau langsung jurnalnya adalah persediaan dalam proses terhadap beban yang masih harus dibayar, takutnya tenaga kerja langsung tidak akan muncul di dalam buku besar.
Jadi kita tidak akan tahu bahwa memang masih ada upah buruh pabrik yang belum dibayarkan, yang nantinya akan dibayarkan itu adalah 3 Januari 2019. Jadi kita buatlah jurnalnya seperti berikut. Sekarang untuk indeks F2 kita masukkan angkanya, persediaan dalam proses sebesar 15 juta. Untuk batch production nomor 377 kita masukkan 15 juta di sebelah debit. Maka jumlah per audit per tanggal 31 Desember 2018 adalah 305.107.800. Itu didapat dari per klien ditambah per debit, maka hasilnya per audit. Selesai untuk persediaan barang jadi, selanjutnya kita akan merekap menjadi satu persediaan. Nah, di sini ada persediaan barang jadi, yaitu di kredit sebesar 15.910.000. Jadi kita rekap ke dalam persediaan kredit. Jadi per klien ditambah debit dikurangi kredit, hasilnya adalah per audit ini. Untuk akun-akun selanjutnya juga sama, yaitu dalam persediaan proses juga terdapat di debit penambahan sebesar 15 juta dari penyesuaian. Ini juga bahan baku dan juga bahan penolongnya. Nah, jadi per klien ditambah debit dikurangi kredit, hasilnya adalah ini. Jadi selanjutnya ada satu kertas kerja lagi yang perlu kita isi, yaitu PL2. Ini adalah perhitungan beban pokok penjualan. Jadi ini per klien ditambah debit dikurangi kredit, hasilnya adalah per audit. Jadi ini adalah mau kita masukkan debit dan kreditnya dari yang sudah kita kerjakan tadi, jadi bukan data yang baru. Kita ambil dari sini. Yang pertama untuk persediaan barang jadi ada di kredit sebesar 15.910.000. Jadi kita masukkan untuk persediaan barang jadi yang akhir di sini kredit sebesar 15.910.000. Dan selanjutnya juga ada persediaan barang dalam proses yaitu di debit sebesar 15 juta. Dalam proses akhir ya, di debit yaitu sebesar 15 juta. Selanjutnya ada juga persediaan bahan baku. Di sini ada dua, yaitu ada di debit dan juga ada di kredit. Kita masukkan dua-duanya. Persediaan bahan baku yaitu yang di debit sebesar 8.800.000 dan di kredit adalah 1.350.000. Selanjutnya adalah persediaan bahan penolong sebesar 1.100.000. Ini kita masukkan ke beban lain-lain. Situ ada perhitungan yang lain juga. Jadi kita jumlahkan, jadi hasilnya ada 2.700.000. Jadi per klien ditambah debit dikurangi kredit, hasilnya adalah per audit ini. Baik, telah selesai semua penginputan pada kertas kerja. Demikianlah pembahasan dari kelompok kami. Jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembahasan materi dan penyampaian materi ini, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.